Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Pertanyaan dari kelompok satu akan dijawab oleh Nathanael. Ya, untuk pertanyaan eh, dari perwakilan kelompok satu yaitu Josephira Putri Kastanja. Pertanyaannya, salah satu untuk mencegah korupsi adalah meningkatkan transparansi. Namun pada kenyataannya di Indonesia transparansi masih sangat kurang. Dari kenyataan ini, bagaimana cara efektif pemerintah untuk meningkatkan transparansi di dalam lembaga negara? Transparansi sendiri memiliki arti aspek di mana lembaga pemerintah wajib untuk membuka pintu selebar-lebarnya terhadap publik mengenai apa saja yang ada dalam lembaga tersebut, yang tujuannya adalah sebagai sarana publik. Dalam hal ini, masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintahnya bisa melaksanakan tugas dan fungsi kepada masyarakat itu sendiri. Memang di dalam kasus dan kenyataannya, transparansi di Indonesia masih sangatlah kurang. Untuk itu, ada strategi dan cara efektif yang dilakukan pemerintah melalui lembaga negara guna mewujudkan transparansi di Indonesia. Yang pertama itu membuat sistem penganggaran secara elektronik melalui e-budgeting yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Strategi dan cara yang kedua itu selalu mengupdate tentang informasi lembaga di website resmi. Yang ketiga, jika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pencantuman informasi harus jelas dan detail. Yang keempat, terbuka terhadap masyarakat mengenai penggunaan sumber pendapatan daerah. Yang kelima, meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal. Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik. Ombudsman juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal. Sehingga lembaga ini perlu didukung penuh oleh pemerintah agar terwujud pelayanan publik yang prima. Dan strategi dan cara yang terakhir, komitmen dari pemerintah itu sendiri. Komitmen pemerintah, terutama pejabat publik, menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mampu mengawal proses pelayanan publik. Selain itu, mengajak masyarakat, misalnya dalam dialog publik untuk sama-sama mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa masih kurang optimal. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari perwakilan kelompok 2, yaitu Nabita Sadira Putri Ikhwani. Sejak masa reformasi dan kebijakan desentralisasi dilaksanakan, banyak sekali pejabat daerah, politisi, dan birokrat yang dipenjara karena tersangkut kasus korupsi. Hal tersebut, walaupun pada satu sisi menunjukkan bukti bahwa usaha pemberantasan korupsi telah menampakkan hasil, akan tetapi pada sisi lain, hal ini menyisakan pertanyaan ironis yang memilukan. Mengapa para pejabat tersebut terjerat kasus korupsi? Apakah mereka kekurangan secara ekonomi sehingga terpaksa harus mengambil uang negara bagi dirinya, keluarganya, maupun kelompok tertentu dengan jalan yang tidak legal? Ataukah ini berkaitan dengan konteks sosial politik yang lebih luas yang tidak bisa mereka kendalikan? Menurut kelompok kami, dan kami juga mengambil beberapa referensi, ada 3 alasan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Yang paling utama adalah faktor kebutuhan. Yang kedua, faktor serakah. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Alasan pejabat melakukan tindak pidana korupsi sebagai faktor kebutuhan. Misalnya, pada masa lalu korupsi karena kebutuhan banyak dilakukan oleh birokrat kecil karena besaran gajinya yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada perkembangannya, korupsi karena kebutuhan ini justru terjadi karena besaran modal yang dikeluarkan si pelakunya, yaitu para calon kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Perlu diketahui untuk menjadi kepala daerah, modal politik yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Faktor yang kedua adalah faktor keserakahan. Faktor keserakahan si pelaku sebab
banyak pejabat melakukan tindak pidana korupsi meski memiliki harta yang berlebihan. Misalnya para penyelenggara negara, pengusaha, ataupun anggota DPR tertangkap dan diadili serta diputus sebagai koruptor. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN-nya, mungkin tidak akan habis dikonsumsi 7 turunan harta tersebut. Tetapi pada realitanya, merekalah yang justru melakukan banyak korupsi, karena memang mereka lah yang paling punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Selain kedua faktor tersebut, ada faktor penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi karena sistem atau lingkungan. Biasanya dalam konteks ini, pelaku semula bukan pelaku yang antusias atau berambisi, tetapi karena sekelilingnya yang sudah korup dan jika ditolak akan dianggap aneh. Benih-benih ini yang membuat si pelaku harus ikut-ikutan bertindak korupsi. Sekian. Saya Satya Junanta akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3 dari Armelia Meiranti Andrayuni. Dalam paper kelompok 4 menyatakan bahwa korupsi membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakatnya, dan juga membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Jadi, menurut kelompok 4, faktor utama apa yang membuat korupsi sampai saat ini masih merajalela di Indonesia, dan bagaimanakah cara memberantas korupsi bukan hanya kepalanya saja, tetapi juga sampai ke akar-akarnya. Jadi jawaban dari kelompok kami itu upaya pemberantasan tidak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah sampai saat ini belum mendapat hasil yang memuaskan. Karena lemahnya hukum di Indonesia sehingga tidak memberikan efek jerah kepada para pelaku korupsi. Lemahnya hukum itu memberi celah bagi para pejabat untuk melakukan korupsi. Banyak sekali pejabat di Indonesia yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya hanya untuk memenuhi keinginan pribadi. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: 1. Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. 2. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil. 3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. 6. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Cara memberantas korupsi secara tuntas dari kepala sampai akarnya ialah: 1. Penanaman semangat nasional Pancasila. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi berlangsungnya kehidupan bangsa dan negaranya. 2. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap dalam penerimaan pegawai. 3. Himbauan kepada masyarakat. Himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elit pemerintahan. 4. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2017 yang lalu, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakat untuk melaporkan aset yang dimilikinya, sehingga bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat.
Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari perwakilan kelompok 5, yaitu Clara Novia Berliana. Pertanyaannya yaitu, kasus korupsi di Indonesia sudah bukan merupakan permasalahan kecil lagi. Banyaknya pejabat dan badan organisasi seperti DPR melakukan korupsi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pernah ada Jaksa Agung yang terkena kasus korupsi. Padahal Jaksa Agung merupakan badan yang menangani kasus ini. Menurut kalian, banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini dikarenakan kurang baiknya kerja para KPK dalam memberantas korupsi atau lemahnya hukum di Indonesia? Jawabannya yaitu, menurut pendapat kami, banyaknya kasus korupsi di Indonesia bukanlah menjadi salah KPK dalam menjalankan tugasnya. Apalagi KPK yang tidak sampai masuki ranah tiap-tiap daerah. Dan kasus yang diusut oleh KPK juga mempunyai batas minimal uang yang dikorupsi. Banyaknya kasus korupsi lebih dikarenakan faktor lemahnya hukum dan penegakan hukum yang kurang dan terkesan tebang pilih. Ada beberapa faktor yang tak kalah penting lagi adalah sektor keuangan yang tidak terregulasi dengan baik, administrasi yang berantakan, rendahnya gaji pegawai publik, kebiasaan negara, dan kurangnya transparansi pemerintah dan para pejabat kepada masyarakatnya. Sekian jawaban dari pertanyaan perwakilan kelompok 5. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjawab dari perwakilan kelompok 6, Devina Sumasa Fitri. Dan pertanyaan di dalam paper pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa pengimplementasian akuntabilitas terhadap korupsi sering tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Maka yang sebenarnya apa fokus utama akuntabilitas dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi? Dan kenapa masih saja terulang kalau pengimplementasian masih dari tujuan awal? Nah, jawaban dari kita, tujuan dasar dalam akuntabilitas itu berfokus pada mencegah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan kepada individu atau kelompok untuk menjamin kewenangan dapat diarahkan pada pencapaian institusional dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan transparansi dengan mencapai perwujudan good governance dan clean governance. Dalam pengimplementasiannya, akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan tanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum, organisasi kepada pihak yang memiliki tanggung jawab atas dasar meminta pertanggungjawaban kinerja seseorang, badan hukum dalam bentuk evaluasi kerja dan penilaian kerja, sehingga terjadinya kasus korupsi pada individu atau kelompok dapat diminimalisir guna mengoptimalkan kinerja layanan publik. Terima kasih. Next, pertanyaan nomor 7. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan dari kelompok 7, Muhammad Asyim Sipa. Hukum yang mengatur tindak korupsi di Indonesia dirasa masih belum tegas. Terbukti dari banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tercatat pada tahun 2019 saja terdapat 21 kasus dengan 76 tersangka. Itu membuktikan bahwa hukum yang ada sekarang tidak memberikan rasa takut bagi pelaku korupsi. Lantas, hukuman atau tindakan apa yang seharusnya diberikan untuk para pelaku tindak korupsi untuk membuat pejabat publik di Indonesia jerah untuk melakukan tindak korupsi? Terima kasih. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu hukum di Indonesia memang masih dirasa belum tegas karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Karena dalam penegakan hukumnya, pemerintah masih kurang dan masih terkesan tebang pilih. Tetapi untuk menjawab pertanyaan di kelompok 7, kami sudah mencari dan merangkum 7
hukuman atau tindakan apa yang harus dilakukan kepada para pelaku korupsi yang bisa memberikan efek jerah, yaitu 1. Memberikan tuntutan hukuman maksimal dengan menggunakan pasal yang sesuai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Memiskinkan koruptor dengan menyita seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan cara pembuktian terbalik sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. 3. Menghapus remisi kepada koruptor, kecuali yang telah menjalankan apa yang diatur dalam pasal 34A ayat 1 butir A dan B PP nomor 9 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara melaksanakan hak warga binaan kemasyarakatan. 4. Mencabut hak politik koruptor sehingga yang disangkut tidak lagi dapat memilih ataupun dipilih untuk menjadi pejabat politik atau publik. Contoh kasus tuntutan yang diberikan kepada Irjen Joko Susilo meski pada vonis tidak dikabulkan oleh hakim karena selama ini kerap kali masih bisa mendapatkan posisi politik atau publik yang bagus setelah menjalani masa hukuman. 5. Memberikan tanda khusus dalam KTP maupun kartu identitas koruptor yang berlaku seumur hidup. 6. Memberikan sanksi finansial atau ekonomi sehingga mereka tidak dapat menjadi nasabah bank ataupun mengajukan kredit kepada bank. 7. Dan yang terakhir ini, menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor dengan kriteria tertentu, yaitu pimpinan penegak hukum, pimpinan pajak, dan bea cukai atau dampak dari korupsi yang dilakukan sangat merugikan negara, memberikan dampak negatif yang sangat masif dan meresahkan masyarakat umum. Bukan hanya dalam keadaan tertentu, seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut jawaban dari kami. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang akuntabilitas dan korupsi di sektor publik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian.